Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Matkin Privat. Oke, kali ini kakak akan membahas penilaian harian ya. Ini adalah bab termokimia ya, kimia kelas 11 semester 1. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Jangan lupa sebelumnya subscribe Matkin Privat dan Lestari Channel. Oke, kita langsung aja ya ke soal nomor 1. Sita melarutkan padatan KNO3 dalam beker gelas yang berisi air ya. Di sini berarti ada beker gelas. Nah, di dalamnya ada air. Lalu Sita melarutkan KNO3. Setelah semua padatan KNO3 larut, dasar gelas beker terasa dingin. Oke, berarti dasarnya itu terasa dingin. Nah, jangan lupa ya, yang namanya beker ini sudah termasuk lingkungan. Iya, oke. Peristiwa yang terjadi, ya. Berarti artinya lingkungannya itu jadi dingin. Nah, artinya karena lingkungannya dingin, maka kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Lingkungannya jadi dingin, sistemnya jadi panas. Begitu ya arah alirannya. Lingkungan ke sistem maka disebut dengan endoterm. Reaksinya endoterm. Oke ya. Exo salah. Salah. Endoterm karena suhu lingkungan lebih rendah. Betul ya. Karena lingkungannya dingin. Dia melepas kalor dari lingkungan ke sistem. Jawabannya adalah C. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Pernyataan yang benar mengenai diagram energi tersebut adalah, kita lihat diagram energinya itu ke bawah. Kalau ke bawah maka itu adalah reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm itu entalpinya negatif ya. Nah, pada reaksi eksoterm maka terjadi kenaikan suhu. Nah, di sini suhu yang dihitung adalah suhu lingkungan ya. Entalpinya nanti adalah negatif. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan. Coba kita cek ya. Pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu, tidak harusnya suhunya naik. Persamaan termokimianya adalah ini ya, ada ini ya, C2H5OH maksud saya. Ini kebalik ya, D. Harusnya C2H5OH sebagai reaktan. Ini terbalik, salah. Kalor berpindah dari lingkungan ke sistem, salah. Ini adalah suatu reaksi eksoterm, maka harusnya sistem ke lingkungan. Entalpi produk lebih besar, salah. Di sini entalpi produknya di bawah ya. Ini adalah entalpi reaktannya tuh di atas, maka artinya entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktan. Oke, salah lagi. Pada pembakaran 2 mol etanol, sistem melepas 2X. Ya, betul ya. Ini jawabannya adalah poin E. Lanjut ya, saya masuk ke soal nomor 3. Contoh reaksi eksoterm ditunjukkan oleh, nah kita lihat di sini, ada reaksi pembakaran nggak? Ada ya, ini ada reaksi pembakaran. Reaksi pembakaran itu selalu eksoterm. Ya, berarti yang ada poin 3-nya betul ya. Ini salah. Ya, kita lihat pada poin keempat dulu ya. Ini adalah urea ya, CONH22 itu urea dalam bentuk padatan berubah menjadi larutan ya. Ini berarti reaksi padat menjadi larutan. Nah ini berarti padatan menjadi larutan ya. Nanti larutannya akan terasa panas karena dia menyerap kalor ya. Padatan menjadi larutan. Nah, pada reaksi ini larutannya menjadi panas. Larutan itu adalah sebuah sistem ya. Maka artinya sistemnya panas. Panas dari siapa sistemnya? Dari lingkungan. Maka kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Lingkungan ke sistem itu disebut endoterm. Ya, berarti poin 4 salah ya. Jadi jawaban yang tepat itu adalah 2 dan 3. Oke ya, lanjut ya. Kita masuk ke soal nomor 4. Pernyataan yang benar mengenai diagram tingkat energi tersebut adalah A. Reaksi tersebut bersifat endoterm. Kita lihat ya, diagram entalpinya itu ke bawah, maka reaksinya adalah eksoterm. Kalau endoterm itu ke atas, begitu ya, D. Maka ini salah. Kita cek poin B. Delta H reaksi tersebut adalah C dikurangi A. Nah, ini kita lihat ya, reaksinya adalah X ditambah Y2. Mana X ditambah Y2 ini? Menghasilkan XY2 ini ya. Iya. Maka nanti entalpinya itu adalah C ke A ya. Nilai entalpi itu rumusnya adalah entalpi produk dikurangi entalpi
reaktan. Nah, di sini entalpi produknya adalah A, reaktannya adalah C. Maka A min C. Ini kebalik ya, bukan C min A tapi A min C. Pada reaksi tersebut terjadi penurunan suhu, salah. Kalau reaksinya eksoterm, itu nanti suhunya naik. Lanjut, reaksi tersebut merupakan reaksi penguraian XY2, salah ya. Ini harusnya pembentukan XY2. XY2 dibentuk dari unsurnya, bukan penguraian. Selanjutnya, reaksi tersebut berlangsung dengan melepaskan kalor ke lingkungan. Betul sekali, reaksinya adalah eksoterm. Nomor 5, persamaan termokimia reaksi pembakaran belerang sebagai berikut. Ini adalah sebuah reaksinya ya, delta H-nya negatif. Jika pembakaran belerang hanya menghasilkan kalor sebesar 400 kJ, maka nanti Q-nya adalah negatif 400 kJ ya. Gas SO3 yang terbentuk pada kondisi 20 liter gas NO. Oke ya guys, saya akan coba terlebih dahulu di sini. Ada reaksi 2S ditambah dengan 3O2 menghasilkan 2SO3. Ini belum dikatakan entalpi pembakaran S ya. Kenapa? Karena yang dibakar koefisiennya masih 2. Agar menjadi entalpi pembakaran, maka semua kita bagi dengan 2 ya. Agar ini koefisiennya jadi 1. Maka nanti menjadi S ditambah dengan 3/2O2 menghasilkan SO3. Nah, baru dikatakan entalpi standar pembakaran. Maka min 800 dibagi 2 ya, min 400. Nanti satuannya sudah kilojoule per mol, begitu guys. Jika pembakaran belerang hanya menghasilkan kalor, oh ternyata Q-nya, oh ya, Q-nya adalah min 400 ya, ini benar ya, min 400 kilojoule per mol tiap molnya. SO3 yang terbentuk pada kondisi NO, oh ternyata pada suhu dan tekanan tertentu ada gas NO juga ya. Gas SO3 yang terbentuk pada kondisi 20 liter, oke, jadi ada gas lain ya, gas NO, sebesar 20 liter, MR-nya adalah 30, masanya itu adalah 15. Ditanya volumenya ya, volume gas SO3, ditanya volumenya. Oke ya dek, makanya adalah perbandingan dua gas ya. Maka nanti kita bisa menggunakan rumus N1 per V1 sama dengan N2 per V2. Ya, ini berarti saya anggap sebagai NO, di sini sebagai SO3 ya. Nah, di sini rumusnya N itu mol ya. Rumusnya mol untuk NO itu adalah gram dibagi dengan MR ya. Jadi masanya 15 gram, berarti 15 dibagi dengan 30, maka menjadi 0,5 ya. Volumenya itu adalah 20. Nanti volumenya SO3 tidak tahu. Nah, molnya SO3 bagaimana Mbak? Nah, kita di sini nih, rumusnya delta H standar itu kan Q per mol. Maka nanti rumusnya mol adalah Q dibagi delta H standar. Nah, Q-nya berapa? Tadi ini ya, melepas kalor 400 kJ, maka min 400 kJ dibagi dengan delta H standarnya adalah min 400 kJ per mol. Oke ya, Dek ya. Maka ini ketemu 1 mol. Kita masukkan di sini 1. Begitu teman. Maka nanti volumenya SO3 adalah 20 dibagi 0,5. Jawabannya 40 liter. Jawabannya D. Kita lanjut ya ke soal nomor 6. Diketahui persamaan termokimia sebagai berikut. Ya. Pernyataan yang benar mengenai reaksi tersebut adalah, oke. Ini persamaan termokimia apa ya? Ini adalah reaksi pembentukan. Ya, pembentukan apa? Pembentukan 2 mol HCl dari unsur-unsurnya. Ini koefisiennya 2, maka dikatakan 2 mol HCl ya. Oke, poin A. Pernyataannya benar ya. Pembentukan standar gas HCl melepas kalor 184,6. Apakah betul? Kalau dikatakan standar, maka artinya pembentukannya tuh harus tiap 1 mol. Nah, berarti di sini jika ingin pembentukan standar, maka nanti artinya delta H standarnya itu adalah satuan sudah kilojoule tiap mol. Ya, berarti ini min 184,6 itu sebenarnya masih dalam tiap 2 mol, karena koefisiennya 2. Maka tinggal saya bagi 2 aja, maka boleh dikatakan standar. Gitu ya. 184,6 saya bagi dengan 2. Itu adalah min 92,3.
Ya, inilah pembentukan standar untuk HCl. Berarti ini salah ya. Pembentukan standar gas HCl memerlukan salah. Pembentukan standar gas HCl memerlukan, bukan memerlukan ya. Kalau negatif itu melepas. Kalau memerlukan artinya entalpinya positif. Salah juga. Untuk pembentukan apa ini? 18,25 gram gas HCl dilepaskan kalor. Oh my god. Ya, ini berarti diperlukan salah ya. Kita akan coba yang ini. Diketahui HCl-nya itu masanya 18,25, maka saya akan mencari mol ya. Rumusnya mol adalah 18,25 dibagi dengan mR-nya. Kita hitung ya, H itu adalah 1, Cl itu 35,5, maka mR-nya 36,5. Nah, di sini kita peroleh molnya adalah 0,5 mol. Nah, kita akan mencari kalornya ya. Melepaskan kalor berapa? Rumusnya Q itu adalah entalpi standar dikalikan mol. Entalpi standarnya tadi sudah ketemu ya, min 92,3 kJ per mol. Nah, molnya kita masukkan ya, 0,5 mol. Oke, maka 92,3 saya kalikan 0,5. Hasilnya adalah negatif 46,15 kJ. Betul sekali, Dek. Untuk membentuk 18,25 gram gas HCl dilepaskan kalor 46,15 kJ. Semangat ya. Lanjut kita masuk ke soal nomor 7. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Pernyataan yang tepat. Oke, ini namanya adalah entalpi pembentukan MgO ya, tapi pembentukan 2 mol. Agar menjadi standar, maka semua saya bagi dengan 2. Reaksinya nanti menjadi Mg ditambah dengan setengah O2 menghasilkan MgO. Maka nanti entalpi pembentukan standarnya itu adalah ini, kita bagi dengan 2 juga. Yaitu negatif 601,7 kJ per mol. Ya. Yuk kita lihat ya pernyataan yang tepat ya. Kalor pembentukan 1 mol magnesium oksida, apakah ini salah? 1203,4 ini masih pembentukan 2 mol ya. Ini masih 2 mol, maka salah. Perubahan entalpi pembakaran 1 mol magnesium, oke. Apakah min 601,7? Iya, betul ya. Nah, ini kan masih pembakaran 2 mol Mg. Nah, kalau kepingin pembakaran 1 mol Mg, kan ini betul. Min 601,7. Ya, oke. Iya, jawabannya itu adalah B ya. Coba kita cek poin C ya. Perubahan entalpi penguraian standar magnesium oksida adalah plus. Salah. Kalau ingin diurai, maka ini kita balik aja ya. Maka nanti MgO menjadi Mg dan setengah O2. Ini namanya entalpi penguraian standar. Maka jadi positif 601,7 kJ per mol. Harusnya ini jawabannya. Salah ya. Reaksi pembakaran 2 mol magnesium itu artinya koefisien magnesiumnya 2. Apakah membutuhkan kalor? Tidak. Di sini entalpinya negatif. Bukan membutuhkan ya, tetapi menghasilkan. Saat pembentukan 2 mol magnesium oksida, oke, berarti artinya MgO-nya koefisiennya masih 2 ya. Ini masih 2 lagi. Terjadi perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem, bukan lingkungan ke sistem, tetapi sistem ke lingkungan, karena reaksinya adalah ekso. Maka salah juga. Jawabannya adalah B ya. Next, kita masuk ke soal nomor 8. Kalor yang dilepaskan pada reaksi pembentukan NO2Cl, saya buat di sini ya. NO2Cl, kalor pembentukan maka dibentuk dari unsurnya N2, O2, dan Cl2. N-nya 1, maka saya letakkan sini setengah. O-nya 2, O-nya 2, Cl-nya 1, saya letakkan sini setengah. Kalor yang dilepas ya, maka nanti entalpi standarnya adalah negatif 148 kJ per mol. Nah, persamaan termokimianya mana? Kita cari yang seperti itu. Setengah N2 ditambah dengan O2 ditambah dengan setengah Cl2. Menghasilkan NO, mana ya, Dik? Ini berarti salah ya, positif ya. Ini juga salah. Salah, jawabannya B ya. Sama ya itu ya.
Pernyataannya benar mengenai diagram tersebut adalah, ya ini dikatakan entalpi penguraian ya, ini ke atas kayak gini. Maka nanti ada MgCO3 diurai menjadi unsurnya, Mg ditambah dengan C ditambah dengan 3/2O2. Nah, delta H-nya itu adalah positif 1112,9 kilojoule. Nah, ini sebenarnya sudah kilojoule per mol ya. Karena yang diurai itu koefisiennya sudah 1. Ya, karena positif maka reaksinya endoterm. Karena endoterm, maka nanti kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Penguraian standar MgCO3 melepas kalor, bukan melepas ya, ini plus. Kalau plus itu menyerap ya, kalau melepas itu negatif. Salah. Penguraian 16 gram. Kita hitung lagi ya, Dek. Tapi ini penguraian tuh bukan membebaskan ya. Kalau positif itu kata-katanya membutuhkan ya, atau menyerap. Nah, kita akan coba untuk poin C. Pembentukan standar MgCO. Nah, dikatakan pembentukan ya. Kalau ini kan entalpi penguraian. Kalau ingin menjadi pembentukan berarti dibalik aja. Ada Mg ditambah C ditambah dengan 3/2O2 membentuk MgCO3. Entalpinya nanti jadi negatif. Negatif berapa? 1112,9 kilojoule per mol. Begitu ya. Berarti kalau pembentukan itu entalpinya negatif. Karena negatif berarti kata-katanya bukan membutuhkan, tetapi melepas atau menghasilkan. Ya. Oke. Pembentukan. Ini pembentukan MgCO3 16,8 gram. Apakah memerlukan? Tidak memerlukan ya. Pada saat entalpi pembentukan MgCO3 entalpinya negatif, berarti bukan memerlukan tetapi melepas, gitu aja. Ya, dari kata-katanya sudah terlihat salah. Kita coba ke poin E ya. Pembentukan 16,8 gram. Apakah melepas kalor sebanyak 222,58? Kita hitung aja ya. Yuk, rumusnya adalah delta H standar sama dengan Q per mol. Ini dikatakan entalpi pembentukan ya. Ini delta HF. Nah, ditanya itu apa sih, Dek? Q ya. Rumusnya Q, maka nanti entalpi standar dikali dengan molnya. Entalpi standarnya negatif 1112,9 dikali molnya. Kita mencari mol ya, Dek. Mencari mol nanti gram dibagi dengan mR-nya, maka nanti molnya MgCO3 adalah 16,8. Saya bagi dengan mR-nya, kita hitung ya. Mg itu 24. 24 ditambah C adalah 12. O itu 16 kalikan 3, 48 ya. mR-nya itu 84. Maka nanti 16,8 saya bagi dengan 84. Itu 0,2 ya, maka ini adalah 0,2 mol. Saya masukkan di sini. Nanti 0,2 saya kali dengan 1112 ya, 0,9. Hasilnya adalah negatif 222,58 kilojoule. Luar biasa. Jawabannya adalah E. Pada pembentukan MgCO3 16,8 gram melepas kalor negatif 222,58 ya. Negatif itu artinya melepas. Oke, melepas kalor sebanyak itu ya. Oke, luar biasa. Kalian ulang kembali ya jika masih merasa bingung. Kita masuk ke soal nomor 10 aja. Sebanyak 2,7 gram aluminium direaksikan dengan oksigen berlebih. Saya buat di sini. Al ditambah dengan O2 menghasilkan apa? Al2O3. Oke. Al-nya itu adalah 2,7 gram. Terus apa lagi ya, Dek? Menghasilkan kalor yang mampu menaikkan 2 liter air. Oh, oke. Masanya air adalah 2 liter. 2 liter itu artinya 2000 gram ya. Dari suhu 25 Celcius menjadi 35 Celcius. Jika diketahui massa jenis air, ρ-nya itu adalah 1 gram per mili. Artinya setiap 1 mili sama aja 1 gram ya. Kalor jenisnya adalah 4,2 Joule gram Celcius. Pertanyaannya tentukan persamaan termokimia. Kita harus mencari entalpi standarnya. Itu bagaimana?
Ini adalah tipe kalorimeter ya. Nanti rumusnya adalah delta H standar sama dengan min MC delta T dibagi dengan mol. Ya, negatif masanya berapa? 2000. Saya masukkan 2000. C kecilnya berapa? Ini C kecilnya 4,2. Nah, delta T-nya berapa? 35 kurangi 25, 10 begitu. Dibagi dengan mol. Mol di sini adalah mol yang dilarutkan. Yang dilarutkan tuh aluminium. Maka nanti mencari mol itu rumusnya apa? Kan gram dibagi dengan airnya ya. 2,7 dibagi dengan 27. 0,1. Saya masukkan 0,1 mol. Oke, kita hitung ya. 2000 dikali dengan 4,2 dikali dengan 10. Ya, 84000 dibagi dengan 0,1. Hasilnya adalah negatif 840.000. Ini masih joule per mol ya, Dek. Ya, ini masih joule tuh, joule per mol. Nah, mintanya kilojoule. Ya udah kita bagi 1000 aja, maka negatif 840 kilojoule per mol. Ya, kita masukkan ya, entalpi standarnya adalah negatif 840 kilojoule per mol. Nah, ini dikatakan entalpi pembakaran ya di sini ya. Direaksikan dengan oksigen, maka dikatakan entalpi pembakaran. Maka artinya yang dibakar itu koefisiennya harus 1. Ya, yang lainnya mengikuti. Di sini AL-nya ada 2 ya. Kok ini cuma 1? Maka saya letakkan sini setengah. Maka biar sini 3/2, maka jadi sini 3/4 ya. 3/4 dikalikan 2 itu kan sama aja 3/2 ya. Oke Dek, mana jawabannya? Ini berarti salah ya Dek. AL-nya mintanya 1 agar nanti standar ya. Ini juga salah. 3/4 ya. Ini betul 3/4 ya. Jawabannya B atau C. Hati-hati di sini tidak terseling dengan delta H standar, maka nanti kebalikannya ya. Kalau misalkan reaksi termokimia habis itu diikuti oleh entalpi, maka ini dikatakan eksotermi. Nah, tapi kalau tidak diikuti entalpi itu kebalikannya. Kalau sininya negatif, kamu cari yang positif ya. Maka jawabannya adalah B. Oke.